Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami sudah mengerjakan terkait kanvas positioning marketing, yang dimana kami sudah mengerjakan tugas kerja kelompok kami. Sebelumnya di sini saya sendirian, saya bersama rekan saya dan nama saya Haji Mubarok. Di sini ada rekan saya Muhammad Dafar dengan NIM akhir 240 dan ada rekan saya juga Tasya Tajriyanti dengan NIM akhir 238. ada. Nama saya Rapina Susilayani dengan NIM akhir 221. Di sini kita akan membahas dengan judul RPA, yang dimaksud rumah potong ayam. Di sini ada poin-poinnya yang kita akan paparkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafar. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPA. Apa sih RPA itu? RPA adalah fasilitas yang sudah didesain secara teknis dan higienis untuk menjual ayam, untuk mengelola ayam, dan menjaga kualitas dari ayam tersebut sehingga bisa diedarkan ke pasar sekitar. Yang pertama di sini siapa sih target market dari RPA itu? Yang pertama ada industri. Untuk yang kedua ada reseller. Reseller itu seperti pedagang-pedagang kaki lima di pasar tradisional. Yang ketiga ada pengguna akhir, seperti olahan rumah tangga kayak ibu-ibu yang beli ayam untuk makan sehari-hari. Untuk bayarnya siapa saja yang mengeluarkan uang dan merogoh kocek untuk RPA tersebut. Yang pertama di sini ada program dari MBG. Kenapa sih MBG beli ke RPA? Ya, karena RPA itu menyediakan kuantitas yang sangat banyak dan sudah dikelola secara baik, secara higienis dan terjamin kualitasnya. Ini termasuk dalam skala yang besar. Untuk yang kedua di sini ada household consumption, yaitu olahan rumah tangga. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibu-ibu membeli ke RPA untuk olahan rumah tangga mereka dan makan sehari-hari. Ini termasuk dalam skala yang kecil. Untuk yang ketiga ada meatball food processing industry, yang bisa dimaksud juga olahan seperti bakso. Kenapa bakso-bakso itu beli ke RPA? Karena di RPA sudah tersedia olahan yang sudah jadi untuk membuat bakso seperti daging filet yang sudah digiling. Untuk yang ketiga ada traditional market. Pasti orang-orang seller-seller dari traditional market seperti pedagang-pedagang kaki lima yang menjual ayam membeli ke RPA karena harga yang murah. Dan di sini ada buyer's motivation. Apa saja sih motivasi pembeli untuk membeli RPA, untuk membeli ayam di RPA? Yang pertama ada halal slaughter yang bisa dimaksud penyembelihan yang halal. Pasti RPA menjamin kehalalan. Yang kedua ada buying in large quantity, yang bisa dimaksud juga membeli dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti program MBG, pasti dia membeli dalam jumlah yang banyak yang bisa sampai 100 kilo, 200 kilo. Untuk yang ketiga ada looking for fresh meat, yang bisa dimaksud juga daging yang segar. Pasti buyer-buyer ingin membeli daging yang segar dari RPA. Soalnya RPA itu sudah terjamin kualitasnya dan higienisnya. Untuk yang poin selanjutnya ada buyer fears, yang bisa dimaksud juga ketakutan pembeli. Di sini yang pertama ada ketakutan pembeli, ada harga yang naik. Kenapa sih harga kok bisa naik di RPA tersebut? Karena di harga daging ayam di Indonesia ini mengalami fluktuasi yang dimana harga itu bisa kadang tinggi, kadang rendah. Untuk yang kedua ada formalin treated chicken, yang bisa dimaksud juga ayam yang berformalin. Selanjutnya saya Tasya Tajriyanti akan menjelaskan tentang key market challenge. Yang ke satu ada maintain produk quality atau menjaga kualitas produk. Jadi perusahaan harus menjaga kualitas produk secara konsisten agar tetap higienis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi kualitas produk yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu perusahaan mempertahankan reputasi pasar. Yang kedua ada facing competition atau menghadapi persaingan. Jadi perusahaan dalam menjalankan usaha akan menghadapi banyak pesaing yang menjual produk serupa. Oleh karena itu perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk agar strategi pemasaran yang menarik dapat bersaing dan tetap diminati oleh pelanggan. Yang ketiga ada maintain stable supply atau menjaga pasokan tetap stabil. Jadi perusahaan harus memastikan ketersediaan bahan baku atau produk tetap stabil dalam jumlah yang sangat besar sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu tanpa mengalami kekurangan. Ada challenge atau problem. Yang ke satu ada high selling price outlet atau harga jual ayam hidup yang tinggi. Jadi harga jual ayam hidup yang terlalu tinggi dapat menjadi kendala bagi perusahaan karena pelanggan mungkin merasa harga tersebut tidak terjangkau. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah pembelian dan membuat pelanggan beralih ke pesaing yang lain. Yang kedua ada chicken died on the way atau ayam mati dalam perjalanan. Jadi ayam yang mati dalam perjalanan merupakan risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Selain mengurangi jumlah produk yang dapat dijual,
kondisi ini juga menambah biaya operasional dan dapat mengaruhi kepuasan pelanggan jika pengiriman tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait konsekuensi, yaitu artinya konsekuensi yang harus diperhatikan ataupun yang harus diatasi ya. Mungkin dampak kalau masalah nggak diatasi dari segi expensive price from breeders, yang artinya harga mahal. Jika harga mahal dari peternak, mungkin kalau beli dari peternak mahal, kita juga jualnya harus mahal. Contoh, ayam dijual mahal, pembeli lebih memilih ke toko yang lain. Akibatnya barang akan menumpuk ataupun perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua, ada pencemaran, yaitu environmental pollution, yaitu pencemaran lingkungan, yang dimana limbah atau kotoran jika tidak dibersihkan maka akan mengalami beberapa akibatnya. Contoh, akibatnya orang bisa sakit ataupun bisa kena teguran dari orang lain. Yang ketiga, ada employee safety, yang dimana itu adalah keselamatan karyawan, yaitu tempat kerja yang enggak nyaman. Mungkin prioritas ya. Apa itu prioritas? Yaitu prioritas masalah dari rumah potong ayam ini, yang dimana salah satunya mungkin ada unavailability of stock, yang artinya stok habis ya. Jadi barang tidak tersedia saat dibutuhkan. Contohnya pembeli mau beli ayam, tapi stoknya kosong, jadi nggak jadi belinya gitu. Dampaknya mungkin bakalan mengalami kekecewaan terhadap pelanggan karena stoknya sudah kosong ataupun tidak tersedia. Lalu di sini ada fluctuation of living chicken, yang dimana artinya harga ayam bakal naik ataupun turun, yaitu harganya juga tidak stabil. Contohnya hari ini murah, mungkin besok tiba-tiba mahal, nah seperti itu. Lalu kalau soal dampaknya bakalan susah mengatur harganya, jadi nggak nentu gitu harganya, apakah hari ini naik ataupun hari besok turun, seperti itu. Yang ketiga ada quality hygienis halal sertifikat, yang dimana ini adalah kebersihan ataupun halal enggaknya gitu. Nah penjelasan mungkin produk ini harus bersih supaya pelanggan bisa tertarik dan juga halal. Contohnya nih, ayam kotor atau belum ada label halalnya, mungkin pembeli juga bakal sedikit ragu jika tidak ada sertifikat halalnya, seperti itu, ataupun tidak bersih ayamnya, seperti itu ya. Lalu dampak ke pelanggannya, mungkin pelanggan bakalan mengalami tidak percaya gitu kepada perusahaan kita rumah potong ini. Di sini saya Remina Susilayani akan menjelaskan mengenai competition. Competition itu apa saja sih pesaing dalam rumah potong ayam ini? Di sini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu perusahaan lain atau rumah potong ayam lain. Kenapa jadi pesaing? Karena di sini kita bersaing dari soal harga, kualitas ayam, pengiriman, dan kebersihannya. Nah, poin yang kedua yaitu perusahaan besar. Nah, kenapa sih perusahaan besar itu jadi bersaing di rumah potong ayam kita? Karena perusahaan besar itu tentunya lebih kuat dari segi modal, terus jangkauan pasarnya pasti lebih luas, dan harganya juga pastinya lebih. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan penjual langsung. Contohnya itu kayak apa sih? Contohnya itu yang pertama kayak pedagang pasar, terus toko daging, penjualan online. Mereka itu lebih dekat dengan customer, dengan konsumen. Mereka itu lebih dekat dengan konsumen dan berani bersaing dalam segi harga. Nah, yang selanjutnya saya akan mencari solusi dari problem yang ada di sini. Yang pertama itu problemnya atau masalahnya itu mengenai cara penyembelihan potong ayamnya. Kenapa sih jadi problem gitu ya? Karena kalau kita nggak benar atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ayam tersebut akan menjadi haram. Solusinya yang pertama itu penyembelihnya tentunya harus yang Islam, yang Muslim. Nah, yang solusi kedua yaitu pemotongannya harus sesuai dengan syariat Islam yang sudah diajarkan. Dan yang terakhir solusi ketiga yaitu alatnya atau pisaunya harus yang tajam agar supaya ayamnya langsung mati atau meninggal. Nah, problem yang kedua, masalah yang kedua yaitu mengenai higienis dan sanitasinya. Kenapa jadi masalah? Soalnya kalau nggak higienis atau nggak bersih akan mengurangi jumlah pelanggan atau pembelian kepada rumah potong ayam kita. Nah, solusinya itu rumah potong ayam kita harus menggunakan disinfektan untuk pembersihan alat-alatnya. Itu harus dicuci sampai bersih, jangan sampai hanya menggunakan air saja, itu tidak cukup tentunya ya. Lalu, terima kasih atas hasil kerja diskusi kami. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.